bisa kita gunakan untuk kontes. Selain wadah pembinaan juga bisa kita gunakan untuk kontes, dan itu dibenarkan secara aturan organisasi. Tetapi dengan regulasi yang baru ini, Permen 17 tahun 2018. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kabar baik semua ya teman-teman. Oke, hari ini saya ada acara ngobrol santai dengan Om Anda Yudas, Yankee Bravo 6 Hotel Alpha India. Nah, beliau ini salah seorang anggota DPP Orari Pusat yang juga sebagai Presiden of YB6 DX Community, juga member of YB Land DX Club. Nah, seru pastinya ya nanti. Oke, kita langsung saja menuju ke Om Anda. Halo Om Anda Yudas. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, ini saya pertama kali ketemu Om Anda waktu 2017 kalau nggak salah ya. Di catering. Iya betul, di catering di YBDX Club itu ya. Ya Om Anda, jadi tadi saya sudah sampaikan kalau Om Anda ini seorang anggota DPP Orari Pusat, juga Presiden of YB6DX Community, dan juga member of YB Land DX Club. Nah, ini kita pengen ngobrol-ngobrol nih. Jadi terakhir itu saya lihat Om Anda juga posting itu tentang apa COVID-19 Awards ya. Nah, ya, COVID-19 Awards, terus apalagi TADX atau apa itu apa sih Om Anda? Yang COVID-19 Awards itu maksudnya memberi penghargaan ke teman-teman atau gimana tuh Om Anda? Ya, kita sebenarnya itu untuk partisipasi, mensupport program pemerintah di rumah saja, atau istilahnya stay home. Jadi kita mengajak teman-teman untuk ya inilah, kita berpartisipasi pada program pemerintah ini dalam rangka ya memutus rantai penyebaran dari wabah COVID-19 ini. Oh, jadi kita buat sebuah kegiatan supaya teman-teman yang memang di rumah ya dia mengejar komunikasi yang untuk memenuhi persyaratan bisa klaim award itu. Oh, dan teman-teman juga gak jenuh di rumah kan. Oh gitu, peminatnya juga cukup banyak ya itu ya. Nah, ya alhamdulillah pada awalnya kita kan coba dengan ya kemampuan kita, dengan pola manual. Teman-teman ngeklaim melalui ya bukti konfirmasi KSO-nya melalui gadget.com atau LOTW. Oh gitu. Alhamdulillah sekarang kita untuk COVID-19 Award ini disupport oleh DA Digital Mode Club dari Turki. Oh, jadi dari Turki juga. Jadi award itu sekarang launching di aplikasi mereka. Wah, mantap. Jadi teman-teman yang klaim award di DADMC otomatis nanti akan mendapatkan juga award COVID-19 dari kita. COVID-19 Award ya. Persyaratan. Oh, COVID-19 Award. Oh iya. Oke, Om Anda. Ya. Jadi ternyata YB6 DX Club itu juga kerjasama dengan TADX ya, itu Turki ya. Turki Digital Club kalau nggak salah itu ya. Nah, itu juga bagus sekali. Oh ya Om Anda. Nah, jadi gara-gara ngomong kegiatan ini saya jadi inget nih. Tentang Club Station. Nah, ya kita ngobrol-ngobrol santai kan. Kita namanya ngobrol-ngobrol santai kan kita boleh kasih pendapat. Ya, jadi kita itu kan di Malang Raya kan ada Malang Sprint Contest. Nah, Malang Sprint Contest ini adalah hari lahir Club Station waktu itu. Waktu awal dibuat sudah lama sekali, sudah berapa tahun yang lalu. Nah, karena adanya Permen nomor 17 tahun 2018 ya. Nah, itu akhirnya ada perubahan. Nah, akhirnya teman-teman sempat rame. Ya, saya nggak nyalakan teman-teman karena apa? Karena ada aturan khusus ya. Nah, terus kita ngobrol-ngobrol aja santai nih ya. Nah,
kalau kita bilang ya kita lihat sambil perkembangan, karena waktu itu ketua saya juga pernah bilang ya memang tergantung Orpus ya yang menyatakan. Nah ini menurut Om Anda ini bagaimana ini masalah club station ini dengan waktu kita dulu sempat rame itu, dalam arti antar temen agak bukan otot-ototan tapi istilahnya itu berbeda pendapat. Nah itu gimana menurut Om Anda ini? Ya seru sih, seru ngikutin ya. Tetapi kita kembali dulu kita club station yang di Indonesia. Ya. Jangan kita cerita club station di luaran. Ya betul. Itu dulu, ya. Terus kita perlu garis bawahin. Ini pemahaman saya ya. Iya. Pemahaman saya bergabung di Orari 2006. Ya. Disitulah saya mengenal yang istilah club station di Orari. Ya. Nah, pemahaman saya, club station itu adalah wadah minat, wadah pembinaan terhadap minat semua amatir radio yang bergabung di Orari. Ya. Jadi kalau di tingkat terendah itu kan di lokal, ada aja club station. Nah, jadi di situ ya saya ngalamin di club station itulah kita diberi pembinaan. Disitulah kita saling berbagi pengetahuan, belajar, eksperimen, segala macam. Jadi pemahaman saya yaitu wadah pembinaan minat. Ya benar. Ya kan? Betul sekali. Untuk latih diri kita juga di situ. Pada saat itu ya saya waktu setelah berhasil membentuk Orari lokal Medan Utara, ya dengan club station itu saya mengadakan kontes Medan Utara kontes. Oh dengan club station juga itu ya waktu itu ya. Nah, ya kan? Ya. Artinya club station pada saat itu memang suatu wadah pembinaan, ya bisa juga kita pergunakan untuk kegiatan kontes. Ya. Ya kan? Ya. Ya sekarang berkembang perdebatan itu karena regulasi. Ya. Nah, Benar. perdebatan saya lihat muncul itu karena ada regulasi. Ya. Nah, di mana di regulasi di pasal 13 di Permen 17 tahun 2018 ada pemisahan. Ya. Ada istilahnya club station, ada club kontes. Nah, di sini timbul Ya. perbedaan persepsi tadi. Karena ada semacam multitafsir pada club station ya mungkin ya, atau bagaimana ya? Ya karena begini, ya di awal itu yang saya bilang tadi, saya mengenal club station itu di awal. Ya bisa kita gunakan untuk kontes. Selain wadah pembinaan juga bisa kita gunakan untuk kontes, dan itu dibenarkan secara aturan organisasi. Tetapi dengan regulasi yang baru ini, Permen 17 tahun 2018, ada item kontes, klub kontes, ada item club station. Nah, tetapi club station untuk apa? Di situ tidak tegas. Jadi mungkin sebagian teman-teman masih mengacu pemahaman club station sebelum terbitnya permen ini. Ya. Nah, terus sebagian teman-teman karena ada muncul club kontes, ya mereka berpikir seharusnya kontes di club station tidak bisa lagi dipergunakan untuk kontes. jadi khusus ya. Jadi ya, karena ketidaktegasan, di regulasi tidak tegas. ya. Nah, di regulasi tidak tegas. Kalau saya menyikapinya ya pemahaman saya gitu. Dua-duanya sih bisa diakomodir. Ya. Dua-duanya. Tapi kan gini Om Anda, kalau kita bicara acuan peraturan menteri, nah otomatis semua punya pendapat. Ya kan Om Anda, dari berbagai pihak, karena dari berbagai pihak, dan pendapat mereka saya kira nggak salah selama ya kan belum ada yang memutuskan, karena ada istilahnya kalau kita beranggapan itu ada multitafsir pada club station ya, ada beberapa, ada kata pembinaan, ada kata kegiatan kan gitu. Nah ini bisa multitafsir kan. Nah itu apa nggak sebaiknya misalkan Kominfo atau Orari Pusat misalkan ya langsung memberi ketegasan, itu kira-kira apa nggak begitu ya menurut saya sih Om Anda. Nah nggak tahu kalau menurut Om Anda bagaimana tuh, apakah mungkin memberi ketegasan dalam arti memberikan surat
surat apa gitu ya? Ya, itu yang kita berharap karena ada multi tafsir pada regulasi ini. Jadi coba waktu kasus yang di Malang Kontes yang menjadi ribut itu saya secara pribadi coba menjembatani, saya telusurin langsung ke SDPPI tentang penggunaan klub station pada satu kontes. Jadi jawaban dari SDPPI, kalau menurut Orari, ya ini bahasa dari SDPPI, kalau menurut Orari, memang tidak boleh klub station itu dipergunakan untuk kontes, silahkan dilaporkan ke Balmon. Itu nanti pihak Balmon akan koordinasi ke pihak pengurus pusat. Benar nggak klub kontes ini tidak boleh untuk mengikuti kontes? Gitu. Oh, jadi yang intinya dari pihak SDPPI para itu yang menentukan Orari ya, berarti boleh enggaknya ya? Iya. Oh jadi iya. Mereka kan saya tanya, kenapa di regulasi tidak ada juknisnya menegaskan klub station itu untuk apa, terus klub kontes itu untuk apa? Ya itu domainnya Orari yang paham. Oh gitu ya, ya. Kalau kami fokusnya di perizinan. Jadi kalau orang membentuk klub kontes, ya dia urus dia khusus. Itu kalau yang di SDPPI-nya kan. Nah, sedangkan ini kan peraturan menteri. Jadi fokus mereka itu di perizinan. Soal penggunaannya itu di organisasi. Iya, benar-benar. Nah, ya soalnya gini, kapan hari itu waktu kita, karena ini terkait dengan waktu kontes ya, saya kira banyak klub kontes juga nanti yang akan rancu, karena sebagian mengatakan sepakat, sebagian belum tentu. Nah, apalagi Malang Sprint Contest ini dulunya itu memperingati hari lahirnya Club Station, aslinya kan begitu. Nah, oke. Ya, jadi kapan hari kan saya juga dengar itu, lihat di videonya YC8EO ya, Om Andi kalau nggak salah. Nah, di situ kebetulan ada yang nanya tuh Om Anda, bahwa apakah Club Station boleh untuk ikut kontes. Nah, ini jawaban Om Wisnu waktu itu kan boleh. Nah, ini sedangkan dulu sempat ada perdebatan berdasarkan Permen nomor 17 tahun 2018. Nah, ini Om Wisnu kapasitas menjawab sebagai Om Wisnu pribadi saya yakin ya. Karena kita pernah tanyakan ke Orari Pusat, itu nggak ada masalah. Tapi itu menjadikan perdebatan. Itu bagaimana ya? Sebagai terkait itu, ya ini kan ya kembali lagi bermula dari sebuah regulator yang menyebabkan multitafsir. Ya. Tentunya sebaiknya orang yang mempunyai kewenangan untuk memberikan sebuah jawaban atau ketegasan. Ya, kalau waktu sebelumnya keributan itu ada, kan saya pernah juga bantu ya komunikasikan ke regulator, ke pihak SDPPI ya kan, dan tetap dia kembalikan ke organisasi. Nah, kita berharap hal ini ada kebijakan dari organisasi untuk mengeluarkan surat edaran atau surat keputusan untuk menindaklanjuti yang ada di Permen 17 tadi tentang statusnya club station dan club kontes. Tentu harus ada ketegasan penjelasan supaya sampai ke tingkat anggota pemahamannya sama. Berarti kalau bisa mengeluarkan club station itu yang berubah dengan aturan yang baru ini hanya konsepnya. Sama pola pengurusan izinnya. Hanya itu berubah. Tapi kalau fungsi dari club station itu tetap seperti konsep awal. Wadah dari pembinaan untuk minat-minat. Salah satunya itu tadi bisa digunakan di organisasi untuk melatih anggota dalam kegiatan kontes. Ya, tapi
berarti kan paling tidak harus ada semacam surat ya biar tidak menimbulkan perbedaan pendapat Ya antara harus. para Secara pelaku ya. organisasi tentu harus ada. Kalau ucapan aja kurang. Edaran. Kalau ucapan aja kurang ya, kalau ucapan dari salah satu pengurus. Legalitasnya. Nah, Kita kan bicara sekarang legalitas. Yang diperdebatkan teman-teman sekarang kan legalitas. betul. Apa yang tertuang dalam sebuah permen itu kan legalitas. Betul. Nah, kita coba telusuri ke yang punya wewenang dengan permen. Dia mengembalikan itu domainnya organisasi Ya. yang memutuskan. Gitu. Betul. Nah, Kami hanya mengatur tentang perizinan, tidak sampai ke hal-hal yang detail teknis itu di organisasi. iya. Jadi tinggal dia sekarang itu sebagai induk organisasi dalam fungsi pembinaannya, dalam fungsi administrasi, ya seharusnya teman-teman di Orpus, kepengurusan di Orpus juga mengeluarkan sebuah dalam bentuk surat edaran atau surat keputusan menyikapi tentang klausul yang ada di Permen 17 tahun 2018 tentang cloud station dan cloud contest. Ya. Sehingga perdebatan yang sampai saat ini ada itu selesai gitu. Iya, karena kalau beracuan pada peraturan menteri semua nggak ada yang salah ya. Semua nggak ada yang salah ya, Amanda. Yang Kalau menganggap sekarang harus. ini siapa yang mau disalahin gitu? Iya. Jadi, Cloud station. Ya teman-teman selama ini di lokal memang sudah terbiasa pakai. dan legal menggunakan cloud station untuk kontes Ya. dalam fungsi pembinaan. Ya, sudah terbiasa itu ya, benar-benar. Ya, dan legal kan? Ya, Sudah terbiasa dan legal. benar sekali. Ya, mudah-mudahan lah ya. Dengan Permen 17 ini kan tidak serta-merta ada penegasan tidak boleh cloud station digunakan untuk kontes. Ya, Jadi tidak salah juga kalau teman-teman beranggapan cloud station masih bisa digunakan untuk kontes. iya, ada kata pembinaan, ada kata kegiatan ya di posisi cloud Iya. station itu ya. Iya. Dalam penjelasannya. Karena yang memang tidak ada diatur kan secara tegas. Gitu. Ya. Nah terus kalau ada teman-teman beranggapan oh itu tidak boleh karena sudah ada klausul tentang cloud contest. Ya saya juga tidak menyalahkan. Kenapa? Ya pemahaman kita kalau sudah ada cloud contest, kenapa lagi cloud station digunakan untuk kontes? Tetapi terkait dengan pendapat Om Wisnu tadi, saya yakin itu kan pendapat beliau secara personal dalam memahami regulasi yang ada di Indonesia. Ya. Cuman kebetulan dia kan direktur di Yaru Region 3. Jadi beliau tidak akan menggunakan jabatan itu untuk intervensi terhadap pemahaman atau penerapan sebuah aturan yang berlaku di Indonesia. Saya yakin itu tetapi saya bisa memahami begini, kalau tidak salah ada pemahamannya begini, cloud station itu tetap fungsinya seperti biasa, tetapi yang cloud contest, kalau tidak salah saya mendengar itu semangat yang muncul di Permen itu untuk mengakomodir keinginan anggota membuat mengikuti kontes yang multi. Ya. Jadi ada beberapa teman-teman anggota dia ingin ikut kontes dalam kategori multi. Ya. Jadi mereka bisa menggunakan media khusus cloud contest. Saya rasa lebih ke situ domainnya dari klausul cloud contest ini. Tetapi karena tidak ada penegasan secara resmi baik di Permen atau secara aturan main di organisasi, sehingga timbullah kerancuan ini. Jadi bagi saya keduanya benar. Ya. Tidak perlu istilahnya kita bilang ini salah, ini benar. Ya, sepakat. Saya sepakat banget itu, Om. Jadi ibarat kata dua pendapat tersebut sama-sama benar ya kan? Iya, sama benar. Nah, Sama ada dasarnya gitu. benar, karena memang kebiasaan dari kontes zaman dulu ya, untuk kontes nasionalnya ya, di 80 meter itu kan salah satu kontes itu juga untuk pembinaan mengenalkan kontes, terus juga Ya. kegiatan. Nah, sedangkan Ya.
Dari club station itu ada penjelasan untuk pembinaan, kegiatan kan gitu. Nah, hal-hal seperti itu. Tapi, nah ini bukan dari pengertian orang pengertian lama aja dalam bilang masalah club station. Tapi kalau kita baca pengertian pembinaan dan kegiatan tadi, secara hukumnya pun kan kita juga melihat. Cuma memang ada aturan khusus lagi yang mengatur IAR khusus ya. Nah ini yang juga jadi rancu ya. Ini pendapatannya timbulnya di situ. Istilahnya tidak ada ketegasan. Ya. Jadi teman-teman yang ini artinya butuh ketegasan. Ya sebenarnya sepele banget kok Om Anda ya. Cukup dikeluarkan surat edaran kayak ya, pengumuman kayak ya kan. Ya mungkin. Enggak, kalau pengumuman aja sudah cukup. Harus resmi. Nah. Dalam surat edaran ya. atau surat keputusan yang diedarkan dari pusat atau diturunkan dari pusat ke Orda, ke lokal sampai ke anggota dan dipublish di webnya Orari. Jadi kalau itu sudah diterbitkan, kita selaku anggota Orari mau tidak mau kan wajib tunduk. Nah benar. Tapi kalau omongan, kalau hanya omongan, siapa yang wajib tunduk? Tidak ada. Walau sekalipun ketum yang ngomong, belum tentu orang akan mau tunduk. Ya, karena patokan mereka permen 17 tadi kan gitu. Dia mereka menafsirkannya demikian kan gitu. Ya, karena permen itu kan sebuah peraturan yang legal. Ya. Tidak bisa disikapi, diterjemahkan dengan lisan. Ya. Harus ada penerjemah dalam bentuk yang legal juga. Ya. Tentunya semacam surat edaran, petunjuk atau surat keputusan gitu. Ya. Secara organisasi yang diedarkan secara berjenjang, tentu keabsahannya akan bisa diterima. Ya betul. Jadi intinya begini Om Anda. Ini kalau pendapat saya ya. Ketika saya membaca tentang permen 17, pendapat teman-teman membaca secara aturan secara hukum itu nggak salah karena ada aturan khusus yang mengatur. Tetapi pada penerjemahan untuk club station di situ ada pembinaan kegiatan yang mana itu bisa diartikan juga termasuk dalam kontes dengan kebiasaan kan gitu. Nah kita baca secara aturan hukumnya aja memang benar jelas ada diatur. Tetapi ada multitafsir yang bisa dijadikan pembenaran kan gitu. Ya, kata pembinaan dan kegiatan tadi gitu. Ya. Kontes itu apakah termasuk kategori itu supaya tidak berkembang juga perdebatan ini. Iya, karena ada lagi yang beranggapan kontes itu lomba bukan pembinaan kan gitu ya. Nah itu juga macam. Ya, pendapat itu juga tidak salah. Benar. Karena bagi seperti saya lah, saya mengikuti sebuah kontes adalah untuk menguji kemampuan saya dan station saya. Benar. Nah, saya akan fight sekalipun dengan Om Yusuf, saya pasti akan fight. Ya, bertarung. Ya. Nah, ya kan? Sengaja berapa anggota yang baru mengenal kegiatan di high frekuensi ikut, terus Om Yusuf bimbing beginilah cara mengikuti kontes, terus langsung praktek. Ya. Nah, bagi saya bisa juga memahami itu bagian dari pembinaan gitu. Jadi ada kategorinya gitu. Iya, iya betul sekali. Masuk gitu. Ya. Jadi kalau dibawa ke saya, pasti saya akan mengiyakan perlombaan tadi gitu. Ya. Tetapi bagi anggota yang baru, bagaimana dia mau dimasukkan kategori perlombaan? Nah, sedangkan dia baru, kan gitu. Sedangkan dia baru belajar ya kan? Nah. Ya, secara teori, Om Yusuf akan ajarin begini loh cara kontes, ini loh yang dipergunakan. Secara teori, tentu ada yang namanya kita pembinaan pelatihan ya kan? Ya. Ya, langsung ke kegiatannya. Ya, pendampingan. Iya, kita dampingin beginilah caranya. Supaya mereka timbul keberanian dan timbul kebiasaan. Nah, begitu kita lihat mereka sudah menguasai, udah, barulah kita dorong untuk perlombaan tadi. Kalau saya berpikirnya seperti itu, gitu. Jadi bagi saya bisa menerima ada pendapat kontes itu bagian dari kegiatan pembinaan tadi, ya bisa. Ya. Tetapi kita juga jangan menyalahkan kalau ada orang punya pendapat, ya kontes itu perlombaan, gitu. Ya, betul. Jadi kalau levelnya sudah di menengah ke atas, dia sudah pasti berpikir untuk berlomba. Ya, betul. Untuk
orang bilang kayak dia itu lomba. Ya. Pasti dia nyali dia dan ciut, ya kan? Iya, benar. Iya, iya. Ya, jadi ya itulah Om Anda. Jadi minimal dengan kita bincang-bincang ngobrol gini ya. Mudah-mudahan nanti bisa didengar lah bahwa ternyata perlu juga campur tangan dari organisasi. Karena agar perbedaan itu bisa diselesaikan, karena perbedaan ini kan juga cukup signifikan, apalagi pada kegiatan yang saat ini sedang trending kan, sedang tren sekarang saat ini. Nah, tetapi perlu digarisbawahi, setiap kegiatan kontes itu mutlak rule yang pedomannya. Jadi kalau panitia kontes membuat rule club station tidak bisa, ya kita tidak bisa bantah. Karena itu mutlak hak orang yang mengadakan hajat, ya kan? Iya. Siapa yang bisa mengikuti hajat dia, siapa yang tidak itu hak dia. Nah, jadi benar. tidak perlu juga ribut gitu. Nah, cuma Dan begitu juga kalau ada orang yang boleh club station ikut di kontes kami, ya kita nggak boleh juga ribut. Gitu. benar, karena Kenapa sampai saat ini tidak ada ketegasan regulasi yang menyatakan club station tidak boleh ikut kontes. Itu poinnya. betul. Jadi kita Jadi jangan kita saling mengejar karena multitafsir terus kita saling cari kebenaran sendiri. Pada saat multitafsir ini ya kita harus saling bisa menerima. sepakat. Kita harusnya mengejar yang berwenang memberi keputusan mana yang seharusnya diikuti. Itu poinnya. Sepakat. Jadi Kenapa? jadi Orang yang berpendapat kontes sebagai lomba itu bagus untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan pribadi dan station ya itu bagus. Club station yang menggunakan untuk kontes kan bagus juga, ya, ya kan? betul. Membantu orang untuk mau ikut atau berani ikut, mengerti ikut. Ya. Jadi ngapain kita berdebat dalam hal ini? Toh tujuannya sama-sama, ujungnya amatir radio Indonesia ini aktif di kontes dan tampil di kontes internasional. Mudah-mudahan mereka punya prestasi. Ya, betul Jadi kan sekali. tidak dipungkiri dari stasiun tadi akan muncul juga prestasi. Ya. Jadi ngapain kita berdebat hal itu? Iya, betul. Nah, makanya dari bincang-bincang kita ini kan paling tidak ada dua opsi ya. Satu, dari organisasi memberikan ketegasan secara ada legalitasnya, nah, dikeluarkan surat edaran atau apapun itu ya. Yang kedua, ya kedua belah pihak harus punya pemikiran yang fleksibel atau yang luas. Jadi Ya sekarang output masing-masing itu apa yang dipertahankan? benar. Soalnya sempat waktu itu kan tetap tujuannya menciptakan amatir radio yang mumpuni dalam benar. kegiatan kontes. Ya, Saya lebih suka seperti itu gitu. Kalau misalnya ya, kalau hanya perdebatan, ya mubazir. ya. Apa itu buang-buang energi untuk debat untuk saya yang benar, saya yang hebat. Ya, ya, oke Om Anda. Jadi mudah-mudahan nanti sesi lain kita bisa ngobrol lagi berdua, bertiga, atau bahkan berempat. Kemarin YC4 GPN, Bobby ya, dia juga menawarkan satu sistem. Katanya, aduh Om, ada sistem, ayo nanti kita bikin ngobrol bareng. 4, 3, atau 5 orang, bahkan 10 orang. 10 orang kebanyakan, Bob, aku bilang gitu. Ya cukup 3, 4 orang lah, kan gitu. Ya, Ya, oke. kita udah mulai harus berpikir ke depan gitu. Tidak terkungkung dengan hal-hal yang sepele. Ya, jadi Seperti kami dan kawan-kawan sekarang kan di WWCDNC, kami sudah berpikir, ya kita kenapa tidak berpikir jauh? Sekarang kita ada kerjasama dengan TADNC, ya Turki ya. di Turki, Ya. kita saling berbagi pengetahuan, Iya. dan ada wacana untuk kerjasama sebuah kegiatan gitu, di Ya. amatir radio. Benar. Jadi kita udah bicara itu ya jauh gitu, jangan kita menyekat diri dalam kelompok-kelompok kecil. Gitu. Iya. Cuma itu aja akhirnya. Pembenaran pribadi dan akhirnya. kami punya MOU dengan kegiatan yang sekarang yang berjalan, yang sudah launching itu kan award. Ya. Jadi award
kita minta gratis foto-foto dia tentang pariwisata Indonesia, budaya Indonesia, keseharian Indonesia. Mereka kasih gratis untuk kita pakai, untuk kita tampilkan ke seluruh amatir radio di dunia ini. Nah, jadi mengenalkan ya. Walau ada award selembar kertas, tapi ada nilai positif yang kita bawa di situ. Ya. Jadi kita berpikir mudah seperti itu, misalnya. Jadi nggak usah lagi kita berdebat hal-hal yang sifatnya kotak-kotak lagi. Ya. Nah, jadi mudah-mudahan ini juga bisa dipahami juga sama teman-teman nanti yang bisa melihat video ini ya. Dalam arti pemahaman yang dalam, tidak hanya satu pikiran yang berpihak kan gitu. Tapi melihatnya dari sesuatu yang luas. Oh, ternyata maksudnya kita ini nggak usah fokus di sini, tapi juga mudah-mudahan dari pihak organisasi juga ada tindakan dan sebagainya yang intinya anggota dan kegiatan ini akhirnya semakin jalan semua ya. Anggotanya juga tentrem, kegiatannya jalan dan berkembang. Kita sudah dikenal di luar negeri. 4 tahun terakhir ini kita kan sudah melalang buananya. Ya, cukup booming kan? Booming kan? Kegiatan Nah, singkat kontes kan cukup booming. Booming sekali, betul. Nah, kalau dulu kita kesulitan, kita yang sibuk ngebin, mencari-cari. Kalau sekarang enggak, kita tinggal checking orang dan ngeroyok kita. Betul. Di beberapa single band dari Indonesia sudah juara dunia. Termasuk GIDA kontes aku juara dunia tuh, itu yang untuk 40 meter band ya kan. Benar. Ya ini guyon-guyon tapi realita ya kan. Jadi juara pun ngapain? Lihat loh. Kita tampil membawa Indonesia. Ya betul, itu tujuan saya. Orang melirik Indonesia, ikutan dari itu banyak loh. Ya. Ini sekarang kami kerjasama dengan Turki ini. Mereka belajar bahasa Indonesia. Dalam percakapan kita itu, mereka meminta kita sering berbahasa Indonesia. Artinya kan ada transfer ini. Begitu juga kita. Betul. Nah, kadang-kadang mereka menyampaikan salam atau kalimat-kalimat dalam bahasa Turki. Jadi itu kan ada nilai-nilai. Iya. Biasanya ya kalau di X itu kan kita, kalau Jepang mesti oke, arigato, thank you, ciao. Itu kita juga bilang terima kasih. Mereka ikut-ikut terima kasih, sampai jumpa. Sekarang begitu juga, nggak mau kalah Indonesia. Nah, dari orang tidak tahu Indonesia, orang akan tahu. Benar. Indonesia. Benar. Ya itulah realita yang terjadi. Ya oke. Ya oke Amanda. Jadi sekali lagi kalau hobi ini jangan direndahkan. Ya. Jadi itu poin saya, itu yang poin yang apa ini itu poinnya. Tolong jangan direndahkan hobi. Nah, jadi hobi ini jangan direndahkan, jangan disepelekan, tetapi dihargailah dengan apa yang sudah kita lakukan semua. Karena ini juga banyak hal, termasuk salah satunya cadangan komunikasi nasional bila terjadi mara bahaya, bencana, ya kan? Ya. Jadi itu dulu Amanda, karena next kita lanjut lagi bincang-bincang ya, siapa tahu nanti ada teman juga yang gabung. Pokoknya apa yang perlu kita bincang aja. Kita bincang aja biar didengar, biar teman-teman juga semakin punya pendapat apa, nanti titip apa yang mau diucapkan kan gitu. Ya oke. Thank you Amanda sudah meluangkan waktu dan terima kasih. Mohon maaf kalau ganggu nih, tapi lusa akan saya ganggu lagi. Thank you Amanda, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi itu tadi hasil bincang-bincang kita dengan Amanda Yudas yang kiprah musik Hotel Alpha India. Nah, tujuan kita hanya ngobrol-ngobrol santai. Mudah-mudahan ada yang bisa mendengarkan dan menjadi situasi yang ada ini menjadi semakin baik ya. Jadi kegiatan hobi bisa berjalan dengan tenang, menyenangkan, dan semakin keren. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 73. Bye-bye.